Shalom, Mojojo teman-teman Permata. Selamat datang di podcast Permata. Oke teman-teman, jadi podcast kita hari ini bukan podcast yang pertama. Teman-teman boleh cek podcast sebelumnya di akun Instagram maupun YouTube Permata GBKP Runggun Bandar Lampung. Dan seterusnya bakal ada podcast lanjutan yang tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dengan podcast hari ini. Jadi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, perkenalkan nama aku Nadia Gracia Brusuno Haji dari Permata GBKP Runggun Bandar Lampung. Teman-teman, pada podcast hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu kita hari ini ialah seorang yang memiliki banyak pengalaman baik di pelayanan maupun kepengurusan di Permata. Ada Bang Ivan Sitepu. Halo Bang Ivan. Halo Nadia. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bang Wah, Ivan? puji Tuhan baik. Nadia gimana kabarnya nih Nadia? Puji Tuhan baik Bang Ivan. Puji Tuhan ya. Oke, mungkin Bang Ivan boleh perkenalan dulu untuk teman-teman Permata GBKP kita. Untuk Bang Ivan dipersilahkan. Oke, untuk teman-teman semua perkenalkan nama saya Ivan Zamorano Saputra Sitepu. Saya beberapa pinam, saya berdua saudara. Puji Tuhan sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan bagian pipa gas bumi dan sekarang di Permata dipercaya sebagai ketua Permata. Oke, mungkin dari perkenalan Bang Ipan nih. Bang Ipan kan udah mengatakan bahwa Bang Ipan pengurus Permata nih. Mungkin kami mau minta cerita dari Bang Ipan, cerita pengalaman Bang Ipan, bagaimana perjalanan Bang Ipan. Bang Ipan, di mana kami dengar Bang Ipan udah menjabat 2 periode nih sebagai ketua Permata di Runggun Bandar Lampung. Bang Ipan boleh ceritain nih pengalamannya atau apa aja yang udah Bang Ipan laluin gitu. Oke, dulu pertama kali masuk Permata itu tahun 2014, di akhir tahun 2014. Masuk ke 2015 itu bukan langsung aktif di Permata, jadi masih menganggap Permata itu apa sih gitu. Tapi abang dan kakak pada waktu itu percaya kalau aku bisa jadi panitia untuk Porseni di Jambi. Nah, nggak disangka-sangkanya aku dipercaya sebagai CEO olahraga, yang berarti ada PJ setiap cabang olahraganya yang di bawah itu. Dan itu umurnya di atasku semua, karena aku baru masuk Permata kan. Jujur di situ kayak kenapa sih dipilih kayak gitu? Padahal belum ada pengalaman, aktif Permata pun dan benar-benar kayak harus kayak gimana karena bingung, gak ada gambaran sama sekali. Tapi puji Tuhannya abang-abang dan kakak membimbing dan akhirnya berjalanlah Porseni di Jambi pada waktu itu. Puji Tuhannya dari Bandar Lampung memang juara umum. Setelah itu pergantian pengurus di tahun 2016, aku ikutin acara event musyawarah anggotanya. Yang terpilih kemarin itu ada ketua Bang Prandika Bangun dan aku dipilih sebagai ketua Biro Olahraga. Ketua Biro Olahraga yang kembali lagi sama juga sekretaris dan anggotanya benar-benar jauh umurnya di sama aku gitu. Bisa selisih 6-8 tahun. Sedangkan aku sebagai ketuanya gitu kan. Aku bingung kayak gimana orang yang masih SMA memimpin orang yang sudah kuliah, sudah bekerja. Ini kayak gimana ini? Masih bingung kan. Tapi memang ternyata aku di-set seperti itu biar aku tuh bisa belajar dari mereka gitu, biar ada regenerasi. Setelah itu berjalanlah dari 2016 sampai 2018. Di 2018 ke 2020 aku dipercaya sebagai kabid konsolidasi. Mungkin memang jauh ya olahraga ke konsol gitu, tapi memang selama berjalan di olahraga aku merasa kayaknya cocok nih aku di konsolidasi karena aku sangat senang organisasi kan. Karena salah satu pondasinya di Permata organisasinya ada di bidang konsolidasi. Nah di konsolidasi aku ditanya nih siapa mau anggotanya, jadi suruh milih. Nah, teman aku milihnya terserah siapa yang mau. Jadi aku berpikir siapa yang mau kerja sama aku, udah itulah yang bakal teman sepelayanan selama 2 tahun. Setelah itu selesai kepengurusan 2018-20, disitulah aku merasa cukup. Merasa cukup yang ibaratnya sudah 2 periode jadi pengurus, yang akhirnya aku mundur dari kepengurusan Permata. Aku sudah selesai dan mundur, tidak mau pengurus lagi. Dan akhirnya kembali lagi jadi pengurus di periode berikutnya lagi di tahun 2022-24 dan 24-26. Puji Tuhannya memang dipercaya di 2022-24 sebagai ketua Permata, dan periode 2024 dan 2026 itu pun dipercaya lagi sebagai ketua Permata sampai sekarang. Puji Tuhan. Kurang lebih itulah track record pengalamanku dari awal aku masuk Permata sampai sekarang. Oke teman-teman, super menarik pengalaman perjalanan dari aktivitas Bang Ipan di Permata GBKP. Nah, pada podcast hari ini, tema yang kita angkat yaitu sharing sebelum sharing. Nah, tema kita ini diambil dari Nats Alkitab, diambil dari Kolose 4 ayat 6 yang berisi, hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah,
Dari tema kita ini saring sebelum sharing, kami mau kaitin nih ke Permata Bang Ipan. Di Permata kan sering terjadi selisih paham nih, mungkin karena banyaknya kalimat atau yang kita sharingkan belum kita saring dulu sebelum kita sampaikan ke orang. Nah, aku mau nanya nih Bang Ipan, kan kita itu gampang banget ya untuk ngasih share ke orang, share opini ke orang tanpa dipikirin dulu gitu. Jadi kalau dari versi Bang Ipan ya, mengapa penting banget untuk menyaring dulu sebelum kita omongin ke orangnya? Oke, pentingnya menyaring dulu ya. Iya. Kenapa kita bilang itu penting? Aku setuju itu penting. Yang pertama dulu menghindari konflik. Karena ketika berita itu tidak benar ataupun hoax, itu pasti akan timbul konflik. Baik itu secara antar individu ataupun antar kelompok, bahkan antar organisasi. Itu jadi menurutku itu sangat penting kita validasi dulu informasinya. Kita sekarang udah zaman digital dan pasti mencari informasi itu bukan hal yang sulit. Berarti kan lebih mudah memvalidasi, tapi hati-hati juga, lebih mudah juga kita tertipu. Jadi alangkah baiknya kita coba cari referensi informasi dari kita ini baru kita sharingkan ke orang lain agar informasi yang kita sharingkan ke orang lain juga bermanfaat untuk orang lain itu juga. Jadi kita bisa berguna untuk orang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita kan sekarang ini hidupnya di era digital ya kan Bang Pan. Jadi kita sekarang udah, apalagi Permata nih, pasti semua memiliki media sosial gitu. Jadi menurut Bang Ipan nih, mengapa ketika perbedaan pendapat di media sosial itu lebih sering memicu konflik daripada kita ngomong langsung nih Bang Pan? Oke, ini kalau menurutku ya, di media sosial itu kan kita mungkin nggak terlalu asing dengan istilah fake atau fake ya kan, dimana teman-teman yang di media sosial itu pasti lebih banyak berkomentar di media sosial karena satu, dia tidak tatap muka dengan lawan bicaranya, yang berarti di situ dia dengan bebas ngasih komentar tanpa nggak tahu nih dia ini siapa gitu, karakter lawan bicaranya siapa gitu. Nah itu pasti bakal sering memicu konflik karena satu, pertama nada bahasanya ketika kita ngebaca dan ketemu langsung itu pasti berbeda. Sedangkan kalau kita bertemu langsung, pertama kita lihat matanya, kita lihat orangnya, kita lihat intonasi bicaranya, dan paling tidak kita tahu orangnya seperti apa. Jadi mungkin lebih sedikit agak mengurangi terjadinya adanya konflik. Itu kalau memang di media sosial itu memang sangat banyak orang-orang yang memang sengaja memancing karena mungkin itu adalah hobinya. Mungkin itu sih menurutku. Setuju banget nih dengan apa yang dibilang Bang Ipan ini. Karena teman-teman, ketika kita ngomong langsung, kita mengerti bagaimana intonasinya atau cara teman-teman kita menyampaikan apa ke kita. Nah Bang Pan, karena kan sering terjadi nih, kita bilang ke orang, kita menyampaikan informasi ke orang, padahal niat kita baik ya kan. Padahal tapi orang yang kita bilang itu merasa sakit hati. Nah, mungkin dari tanggapan Bang Ipan nih, kan kita udah niatnya baik yang kita infoin ke orang. Mungkin kalau dari Bang Ipan nih, caranya mungkin kurang tepat ya bilangnya ke orang, makanya dia bisa sakit hati. Itu mungkin dari Bang Ipan gimana cara menanggapinya supaya kita tidak tersinggung gitu. Karena tadi kan mungkin niat orangnya baik gitu, tapi kita tersinggung dengan apa yang dibilang teman kita itu. Oke, yang pertama yang perlu kita pahami adalah baik di kita belum tentu baik di orang lain. Kadang kan kita memandang baik itu hanya sudut pandang kita sendiri, tapi tidak mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Dan yang pertama juga kita harus paham karakter lawan bicara kita. Kita ada niat baik ke orang ini, kita juga harus tahu nih karakter orang ini seperti apa, latar belakangnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Jadi niat kita baik tadi bisa tersalurkan. Jadi kita harus cari tahu dulu kayak gimana caranya niat kita yang baik ini bisa saya sampaikan. Kadang ada ketika orang yang keras, ketika kita sampaikan pelan-pelan mungkin bisa gitu. Tapi ketika orang yang keras kita sampaikan niat baik kita dengan cara keras, mungkin akan berbentrok gitu. Jadi itu salah satu mungkin menurutku tipsnya. Untuk kita menyampaikan niat baik kita ke orang lain dan tidak membuat orang itu tersinggung. Jadi kita menjaga kayak gimana mereka nggak tersinggung dengan cari tahu dulu kayak gimana karakter dan latar belakangnya. Oke, mungkin ada tips dari Bang Ipan ya teman-teman buat cara kita memilah orang, bagaimana cara kita agar tidak sakit hati dengan apa yang dibilang orang lain ke kita dengan melihat bagaimana sifat dari orangnya gitu. Sekarang Bang Ipan, kita mau lanjut nih topik mengenai seni berbeda pendapat tanpa merusak hubungan. Menarik nih Bang Pan, karena kita ini mengenai hubungan, kita kan makhluk sosial nih, kita harus berhubungan dengan teman-teman yang lain, dengan sekitar kita. Bahkan dengan teman-teman kita kan udah pasti ya memiliki pandangan atau opini yang berbeda. Mungkin dari tanggapan Bang Ipan atau dari pengalaman Bang Ipan nih, menurut Bang Ipan kenapa bisa berbeda pendapat sering terjadi pemicu konfliknya? Oke, kenapa perbedaan pendapat bisa memicu konflik? Itu pasti yang pertama memicu konflik ini karena mungkin ada salah satu atau lebih dari satu yang sangat memaksakan pendapatnya. Nah, jadi perbedaan pendapat ini kurasa sangat wajar.
apalagi di sebuah organisasi. Justru menurutku perbedaan pendapat itu salah satu yang membuat organisasi itu hidup, bisa membangun gitu. Tapi dengan sudut pandang yang baik. Nah, terjadinya konflik ini pasti karena ada salah satu oknum atau dua yang ibaratnya dia sangat menggebu-gebu. Nah, saya ibaratnya salah satu pengen aku mau pendapatnya harus seperti ini, harus seperti A gini, sedangkan satu pengen B. Jadi tidak ada titik tengah. Nah, di yang namanya organisasi kan pasti ada pemimpin di situ. Ketika pemimpin tidak bisa menengahi antara ada yang konflik itu, di situ bakal terjadi konflik yang lebih besar lagi. Jadi memang untuk konflik ini salah satu solusi mencegahnya ya disatukan dulu visi dan misinya. Bagaimana visi dan misi suatu organisasi ataupun suatu kelompok, ketika sudah satu visi misi, kurasa konflik itu bisa agak diredam. Jadi yang memberikan pendapat pun mungkin memberikan pendapatnya lebih ke kayak gimana nih visi misi organisasi ini. Jangan pendapat yang asal hanya bunyi tapi tanpa mendasar. Mungkin kita sudah mendengar ya tips dan pendapat Bang Ivan mengenai mengapa berpendapat sering menjadi pemicu konflik. Mungkin kami mau nanya nih Bang Pan, mungkin apakah Bang Ivan punya pengalaman mengenai konflik permasalahan tersebut di selama menjabat di kepengurusan Permata ini? Oke, kalau konflik sudah pasti ya, gitu. Mulai dari 2016 walaupun sempat vakum satu periode sampai sekarang itu konflik itu macam-macam. Baik itu konflik beda pendapat karena ingin sama-sama niatnya baik nih gitu. Misalnya ada metode yang kita rutinitas metode PA gitu. Salah satu mungkin pengen kayak gini bagus nih, tapi satu lagi memandang enggak, lebih bagus ini gitu. Ini bakal lebih dapat feel-nya, lebih dapat tujuan, goalsnya bakal lebih dapat. Itu pasti ada gitu. Cuman menengahinya adalah balik lagi kalau kami biasanya bermusyawarah gitu. Kami lempar ke audiens, entah itu sistemnya voting, entah itu nanti votingnya perwakilan atau keseluruhan. Gimana caranya biar kita ambil suara terbanyak, karena sepengalamanku konflik itu pasti ada. Bahkan mungkin kita merasa sama diri sendiri aja kita ada konflik gitu kan gitu. Cuma kayak gimana kita menghadapi konflik ini ya dengan berpikir lebih terbuka. Coba melihat sudut pandang dari sudut yang lain, jangan hanya satu sudut saja gitu. Oke, mungkin kita udah mendengar banyak banget tips dari Bang Ivan untuk keluar atau solusi dari permasalahan menghadapi pendapat kita tanpa merusak hubungan kita dengan orang lain. Oke, jadi kita udah mendengar pengalaman pelayanan dari Bang Ivan. Jadi dari pengalamannya pelayanan Bang Ivan, aku mau nanya nih Bang Ivan, pasti masalah tentang sisi paham itu udah tidak asing lagi bagi Bang Ivan. Jadi menurut pandangan Bang Ivan, bagaimana membedakan cara antara berbagi pandangan dengan memaksakan opini? Kan sering tuh Bang, kita seolah-olah mengusulkan pendapat, tapi kita dengan konteks kita memaksakan pendapat kita itu bahkan harus dilaksukan gitu. Jadi menurut pandangan Bang Ivan bagaimana tuh? Oke, kalau menurut pandangan dari saya secara pribadi, kita bisa lihat bagaimana orang tersebut menyampaikan pendapatnya. Ya. Dia menyampaikan pendapatnya, apakah ada penekanan harus seperti ini atau dia pun masih menerima saran. Kadang orang menyampaikan pendapat itu kadang dia menggebu-gebu. Ini lebih bagus, ini lebih keren, ini bakal berhasil segala macam. Memang bagus menggebu-gebu gitu. Cuma setelah pendapatnya ada yang mengevaluasi, ada yang memberikan saran, ada yang memberikan komentar atau bahkan ada yang menolak, kita bisa lihat responnya. Responnya apakah siap menerima masukan atau malah kembali menolak masukan, dibatasi, ditembokin semua pendapat dia, pokoknya semua masukan nggak dia terima, pokoknya harus ini. Berarti dia memaksakan opini. Tapi ketika dia menerima masukan, siapa tahu masukan dia ini, pendapat dia ini bisa lebih bagus dengan tambahan masukan dari orang lain. Nah, berarti kan dia memberikan pendapat yang sangat bagus. Dia berbagi opini. Itu sih kalau menurut. Jadi itu tergantung cara kita menerimanya, cara kita pendapat. Oke, jadi kalau dari ini Bang Pan, ketika kita sudah terlanjur membuat perselisihan, dari perselisihan itu kita menyebabkan konflik yang menyebabkan kita udah tidak berbicara lagi nih. Jadi solusi dari Bang Ipan kira-kira apa nih? Ini ibarat kasusnya berarti sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur yang bisa kita bilang, oh kita udah salah nih. Entah ada ucapan kita dan teman kita dia udah sakit hati dengan yang kita bilang tadi. Sebenarnya memang kadang kalau kondisi seperti ini tuh ada yang waktu adalah obatnya. Jadi biarlah waktu berlalu, lambat laun seiring berjalannya waktu, mungkin bisa terobati. Tapi memang tidak cukup hanya itu. Butuh actionnya juga. Yang pertama itu kita minta maaf yang langsung ke orang yang kita sakiti, tapi tanpa perantara. Kita benar-benar harus berusaha bertemu, kita jumpai, kita ketemu sama orang itu dan meminta maaf gitu. Minta maaf yang benar-benar tulus gitu. Semisal tidak dimaafkan saat itu, jangan sakit hati. Jadi kalau kita sakit hati karena nggak dimaafkan, nanti sakit hatinya bolak-balik aja nih.
Gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kita minta maaf dan tidak dimaafkan, ya itu adalah waktu yang menyembuhkan. Intinya kita sudah berusaha. Itu. Kita tidak bisa memaksa orang memaafkan kita, tapi kita punya pilihan untuk memaafkan orang lain. Oke, luar biasa tanggapan dari Bang Ipan ini. Mungkin aku boleh mau nanyakan terkait pelayanan Bang Ipan nih. Banyak sekarang anak permata yang menganggap pelayanan itu beban, bahkan itu bukan tanggung jawab lagi. Mereka merasa, aduh ini lagi yang mau dikerjakan ya gitu. Mungkin dari Bang Ipan ya aku lihat nih, Bang Ipan kan punya kesibukannya mulai dari kemarin kampus, pekerjaan mungkin ya Bang Ipan. Mungkin aku mau nanya tips Bang Ipan cara memanajemen waktunya Bang, cara membagi pelayanan, pekerjaan gitu kan. Oke, untuk manajemen waktu ini mungkin banyaklah permasalahan setiap pribadi-pribadi ya kan, beda-beda permasalahannya. Kalau dari aku pribadi untuk manajemen waktu, yang pertama kita harus buat komitmen dulu. Komitmen kita ini mau ke arah mana? Kenapa aku tetap berusaha aktif di pelayanan padahal ada sudah pekerja yang notabene cukup banyaklah kesibukan. Karena bagiku tuh ini adalah penyerahan diriku secara pribadi ke Tuhan. Karena Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk kita, ya, kita harusnya menyerahkan juga gitu. Sama seperti kayak Tuhan sudah memberi kita pun harus memberi kembali kayak gitu. Jadi manajemen waktu yang aku buat itu membuat skala prioritas. Mana yang lebih prioritas? Nah, misalnya kita sama-sama punya waktu 24 jam. Mungkin aku kerja 8 jam. Aku pelayanan di Permata sampai 5 jam. Baru itu udah 13 jam. Tambah lagi ntar main game, tidur, istirahat. Nah, dari 24 jam yang kita punya ini, kita mau baginya kemana-mana aja. Yang pastinya ketika kita mengorbankan waktu untuk pelayanan, pasti ada waktu yang kita kurangi juga. Misalnya kita punya waktu gabut 2 jam. Kita kasih pelayanan 1 jam. Berarti 1 jamnya lagi hanya untuk gabut. Harus ada yang kita korbankan ketika kita ingin upgrade diri. Dan kita juga kan memang sudah sewajibnya untuk kita pelayanan di sama Tuhan gitu. Pelayanan itu nggak mesti harus show up tampil harus jadi pengurus. Itu tidak hanya seperti itu gitu. Pelayanan hal kecil pun bisa. Nggak hanya di gereja, bahkan di ruang lingkup kita. Misalnya kayak teman-teman yang kuliah, yang di kosannya, teman-teman yang sudah bekerja di dunia pekerjaannya gitu. Jadi saksi Tuhan di dunia pekerjaan pun itu suatu pelayanan. Jadi skala prioritasnya kita tentukan mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas. Tapi semuanya penting. Jadi tidak ada yang di nomor 2 kan, semuanya nomor 1. Oke, luar biasa tanggapan dari Bang Ipan. Jadi kita itu harus menentukan mana prioritas dan kita harus beranggapan pelayanan itu bukan dari kita beban. Jadi itu bukan tanggung jawab yang punya kita. Jadi kalau kita bilang beban kan berarti kan tekanan. Jadi kita harus punya mindset itu bukan tekanan. Apapun masalahnya itu bukan tekanan, tapi itu tantangan. Oke, mungkin dari pengalaman Bang Ipan nih, berpelayanan kan kita pasti dengan orang lainnya Bang Pan, bukan hanya diri kita sendiri. Menurut Bang Ipannya nih, dengan berpelayanan dengan teman-teman Permata, itu dapat memperkaya atau justru itu dapat memperpecah kita Bang Pan? Dari pengalaman Bang Ipan nih. Oke, kalau menurutku itu malah memperkaya. Semakin banyaknya Permata, semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat. Pendapat ini kalau kita bungkus dengan rapi, bungkus dengan bagus, dengan tujuan yang bagus juga, itu bisa jadi inovasi-inovasi yang baru. Ya, selama pengalaman jadi pengurus Permata, itu jumlah secara kuantitas Permata di Bandar Lampung itu selalu meningkat. Jadi kok jangan cuma kuantitasnya aja yang meningkat, kualitasnya juga harus kita tingkatkan gitu. Dari mana? Jangan cuma hanya dibebankan hanya satu kepala. Jangan hanya dibebankan hanya dari pengurus. Tetap juga dari semua Permata yang ada di sini sangat menampung pendapat-pendapatnya gitu. Karena menurutku semakin banyak opsi, semakin banyak pendapat, semakin banyak terbuka pikiran. Makin banyak terbuka pikiran, inovasi-inovasi baru bakal muncul. Nah, inovasi ini kan harus kita coba. Jadi memang ketika kita banyak pendapat, kita harus siap berani mencoba hal baru. Jangan pendapat ini hanya ditampung, tapi tidak dijalankan. Itu menurutku hanya no action lah kayak gitu. Jadi menurutku ini memperkaya. Karena kedepannya Permata Bandar Lampung itu bakal harus lebih maju. Harus malah, bukan nggak boleh stuck. Nanti Permata Bandar Lampung bisa jadi berkat untuk teman-teman Permata yang ada di Indonesia. Mungkin dari Bang Ipannya ya, selama menjabat menjadi pengurus Permata di Bandar Lampung ini, boleh berikan Bang Pan, ceritain bagaimana pengalaman Bang Ipan pribadi, kisahnya selama berpelayanan gitu, yang bisa dibagikan yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman Permata GBKP ini. Oke, mungkin kalau aku pribadi, pertama itu pelayanan itu tidak untuk orang lain, tapi untuk Tuhan. Jadi apapun pandangan orang, selagi memang hati kita untuk Tuhan, ya jalan terus. Jangan pernah mundur gara-gara pandangan orang. Kadang kan
Karena orang ini pengennya kita tuh seperti A, B, C, sampai Z. Sedangkan kita tidak bisa menuruti semua kemauan orang. Jadi jangan minder, jangan ngedown, jangan mundur ketika ada orang yang memandang kayak gimana kita berpelayan. Terus yang kedua, jangan merasa tidak layak. Mungkin tadi di perkenalan aku bilang aku sempat vakum sebagai pengurus Permata. Di situ aku diajukan sebagai calon ketua Permata, tapi secara penilaian pribadi aku merasa tidak layak. Karena kebiasaan-kebiasaan kehidupan duniawi yang menurutku aku nggak layak memimpin organisasi di keagamaan. Jadi aku mundur. Tapi entah kenapa selama aku mundur itu malah membuat aku makin jauh nih sama Tuhan. Makin jauh. Ternyata ada panggilan. Memang Tuhan nggak datang ketemu Ipan jadi pengurus. Memang Tuhan nggak kayak gitu caranya. Panggilan itu lebih kayak secara logika. Bahkan banyak orang, bukan hanya satu orang yang memanggil, ayo gabung lagi, yang akhirnya sampai di titik ini tandanya, berarti Tuhan yang mengubahkan. Jangan tunggu layak, baru kita pelayanan. Berpelayananlah kita, jangan pernah merasa tidak layak, karena Tuhan yang layakkan. Nah, nama yang ketiga mungkin, namanya juga di organisasi, pasti ada namanya perbedaan pendapat sesuai tema kita tadi. Kalau kita tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Ini kan tema kita kan saring sebelum sharing. Jadi dari kita dulu, jangan mengharapkan orang menyaring ke kita. Baru dia harusnya kita dulu yang mensaring, baru kita sharingkan. Karena kalau kita nanti ibaratnya jadi orang yang bisa dipercaya kan, kita kan bakal sharing-sharing hal-hal yang bermutu. Ketika kita bisa jadi orang yang terpercaya, itu kita bakal upgrade diri. Dan ya ini tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman mahasiswa bisa dilirik nih sama jemaat-jemaat yang punya potensi bisa memasukkan ke perusahaan, yang artinya ini anak Permata ini bisa dipercaya, bisa kita rekrut. Di dunia pekerjaan kalau teman-teman bisa jadi orang yang dipercaya, tidak menutup kemungkinan di Jakarta teman-teman di dunia pekerjaan bisa naik. Mungkin ada gitu. Jadi aku nanya nih Bang Pan, dari pengalaman Bang Ipan, aku sangat tertarik dengan perjalanan pengalaman pelayanan Bang Ipan. Mungkin Bang Ipan bisa bilang apa yang Bang Ipan rasakan, agar teman-teman Permata dapat hatinya tergerak, agar pelayanannya lebih baik lagi, atau lebih semangat berpelayanan lagi Bang Pan. Oke, kalau saran dariku ya, kita harus belajar rendah diri. Rendah diri bukan berarti kalah. Rendah diri bukan berarti kita itu di bawah orang lain. Rendah diri itu tandanya kita mengasihi orang itu. Kita memaafkan, kita mengalah, kita ibaratnya memaklumi orang itu tandanya kita mengasihi. Karena ya secara kita bicara di pelayanan, secara pengalamanku ketika kita mengasihi orang itu, percaya tidak percaya, sekeras apapun dia pasti akan lunak lagi. Karena harus mulai dari kita. Intinya mindsetnya jangan berharap mulai dari orang lain. Haraplah mulai dari diri kita. Mulai itu tentang kita berpendapat, tentang kita berbicara ke orang lain, itu tetap harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan menunggu, tapi jemput bola. Luar biasa banget hasil podcast kita hari ini teman-teman. Jadi podcast kita hari ini, poin yang dapat kita tarik, sebenarnya selisih paham itu tidak apa-apa, namun kita harus bijaksana dalam memilahnya. Maksudnya di sini kita harus mau menerima saran maupun masukan dari orang lain. Jadi kita tidak boleh menghindari kritikan atau konflik dari orang lain. Tapi kita sebagai Permata GBKP, apalagi dalam menyampaikan pendapat, sebaiknya kita juga belajar menyaring apa ucapan yang bakal kita sampaikan teman-teman. Seperti yang dibilang Bang Ivan tadi, bahwa kita perlu memvalidasi informasi sebelum kita share ke orang lain agar informasi itu udah akurat dan tidak dapat menimbulkan masalah lagi. Oke Bang Pan, mungkin kami mengucapkan banyak terima kasih untuk podcast kita hari ini. Makasih untuk hasil sharing Bang Ipan yang mungkin dapat membantu kami dan memberikan banyak pelajaran bagi kami. Mungkin untuk menutup podcast kita hari ini, Bang Ipan boleh kasih pesan atau kesannya untuk podcast kita atau closing statementnya untuk teman-teman Permata GBKP Bang Pan. Oke, mungkin closing statementnya mungkin singkat-singkat aja, simple, melayani bukan dilayani. Asik. Oke, untuk menutup podcast kita hari ini, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman hidup atau yang mau di-sharingkan, boleh drop di kolom komentar. Atau teman-teman Permata GBKP mau memberikan saran untuk tema kita podcast seterusnya, boleh langsung drop di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di podcast selanjutnya.